Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati bersama dosen mata kuliah Teori Sastra Bapak Aula Akbar Ilma MA serta teman-teman kelas 1D yang kami banggakan. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Siddiq Halim, Ferry Ikhwan Salahuddin, Putri Nursinta Dewi, dan yang terakhir, Selin Amartia Raflasyanaya akan mempresentasikan terkait pendekatan ekspresif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sejarah pendekatan ekspresif itu? Yang kedua, apakah hakikat dari pendekatan ekspresif? Yang ketiga, bagaimanakah langkah penerapan pendekatan ekspresif? Yang keempat, di manakah penerapan pendekatan ekspresif dapat diterapkan? Tujuan dari presentasi pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mengetahui sejarah pendekatan ekspresif. Yang kedua, mengetahui hakikat pendekatan ekspresif. Yang ketiga, mengetahui langkah penerapan pendekatan ekspresif. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui penerapan pendekatan ekspresif dapat diterapkan. Selanjutnya, sejarah pendekatan ekspresif. Pada masa Yunani dan Romawi, penonjolan aspek ekspresif karya sastra telah dimulai. Seorang ahli sastra Yunani kuno, Dionysius Cassius Longius, dalam bukunya On the Sublime, Manasikana dalam Atmazaki 1990 halaman 32-33. Menurut Longius, karya sastra harus mempunyai gaya bahasa yang baik, mempunyai falsafah, pemikiran, dan persoalan agung yang penting. Harus mempunyai emosi yang intens dan terpelihara, serta tahan menghadapi zaman. Kenyataan ini menyebabkan pengarang mesti punya konsep yang jelas dan jauh dari kebimbangan-kebimbangan yang melanda dirinya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Selin Amartia Raflasyanaya. Kepadanya dipersilakan. Selin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran sastrawan, atau sebagai produk imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran atau perasaannya. Karena itu, untuk menerapkan pendekatan ini dalam kajian sastra, dibutuhkan sejumlah data yang berhubungan dengan diri sastrawan, seperti kapan dan di mana dia dilahirkan, pendidikan sastrawan, agama, latar belakang sosial budayanya, juga pandangan kelompok sosialnya. Pentingnya aspek ekspresif ini disebabkan oleh alasan-alasan berikut. 1. Pengarang adalah orang yang pandai. Ia adalah filsuf yang ajarannya dianggap sebagai filsafat yang menguasai cara berpikir manusia. 2. Kata autor. Berarti pengarang bisa ditambah iti, berarti berwenang atau berkuasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan sudah tentu pengetahuan bahasa, namun menciptakan kenyataan lewat bahasa yang tidak sama dengan kenyataan alami. Akan tetapi, walaupun tidak sama, kenyataan itu adalah hakiki, kenyataan yang tinggi nilainya, sehingga orang dapat bercermin dengan kenyataan tersebut.
3. Pengarang adalah orang yang mempunyai kepekaan terhadap persoalan, punya wawasan kemanusiaan yang tinggi dan dalam. Pengarang punya pemikiran dan perasaan yang selalu lebih maju. Walau dalam masyarakat, hal ini seringkali dianggap membingungkan lantaran rumitnya. Hakikat pendekatan ekspresif. Kritik ekspresif mendefinisikan karya sastra sebagai ekspresi atau curahan, atau ucapan perasaan, atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran dan perasaan. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan kemulusan, kesejatian, atau kecocokan vision pribadi penyair atau keadaan pikiran. Dan sering kritik ini mencari dalam karya sastra fakta-fakta tentang waktu khusus dan pengalaman-pengalaman penulis yang secara sadar ataupun tidak telah membukakan dirinya dalam karyanya tersebut. Menurut Pradopo tahun 1997 pada halaman 193. Dan pendapat lain menyatakan, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengkaji ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Menurut Abraham tahun 1981 189. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pendekatan kritik ekspresif ini menekankan kepada penyair dalam mengungkapkan atau mencurahkan segala pikiran, penulisan, dan pengalaman pengarang. Ketika melakukan proses penciptaan karya sastra, pengarang menciptakannya berdasarkan subjeknya. Bahkan ada yang beranggapan abiliter, padahal ekspresif yang dimaksud berkenan dengan daya konveksi pengarang dalam proses kreasi fiksinya, sehingga menghasilkan sebuah karya yang baik dan syarat makna. Para kritikus ekspresif menilai bahwa sewajarnya pengangguran karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, presensi-presensi, dan perasaan yang dikombinasikan dalam karya sastra. Kritikus cenderung membimbing karya sastra berdasarkan kemulusan kesejahteraan yang kecondongan penghasilan mata batin pengarang ke depan pikirannya. Langkah penerapan pendekatan ekspresif. Karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengingatkan sebuah karya sastra dengan pengarangnya, maka langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ekspresif, seseorang kritikus hanya mengenal biografi pengarangnya karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra seperti tema, gaya, bahasa, diksi, citraan, dan sebagainya. Menurut Rodolph, dalam memverifikasikan unsur-unsur diri daripada merasa memiliki pemahaman tetapi masih buta. Artinya, seseorang kritikus boleh bebas melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra tersebut. Langkah ketiga, meningkatkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tujuan psikologis atau kewajiban pengarang. Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kewajiban dan pemikiran pengarang yang berbeda pada situasi setengah sadar. Setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar. Konisius dan kekuatan karya sastra dapat dilihat dari beberapa jauh. Pengarang mampu mengumpulkan ekspresi kewajiban yang tidak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri.
Baiklah, saya akan membacakan contoh penerapan pendekatan ekspresif dalam puisi. Puisi tersebut berjudul Berdiri Aku, karya Amir Hamzah. Berdiri aku di senja senyap, camar melayang menepis buih, melayah bakau mengurai puncak, berjulang datang, ubur terkembang. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengepas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun alun di atas alas. Benak raja mencelup ujung, naik marak menyerak corak, elang lekas sayap tergulung, di mabuk warna berarak-arak. Dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu, ingin datang merasa sentosa, menyecap hidup bertentu tuju. Selanjutnya adalah hubungan biografi pengarang dengan karya sastranya. Dari pemaparan puisi di atas, kita bisa mengambil biografi pengarang, yaitu Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura pada tanggal 28 Februari 1911 dan wafat pada tahun 1946. Beliau belajar di HIS, AMS, dan belajar di Sekolah Hukum Tinggi. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang taat beragama Islam dan banyak mempelajari kesusastraan Melayu lama, sehingga dalam karyanya banyak menggunakan bahasa Melayu lama dan bahasa daerahnya. Contohnya pada puisi Berdiri Aku. Amir Hamzah termasuk salah seorang pendiri dan pemimpin pujangga baru. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada pagi hari ini adalah pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Yang dalam kata lain, pendekatan ini membongkar suatu proses di balik penciptaan karya sastra tersebut berdasarkan dari pengungkapan segala pikiran, perasaan, dan pengalaman si pengarang pada karya sastranya. Ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Langkah pertama dalam menerapkan pendekatan ekspresif, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Langkah ketiga, yaitu mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologi kejiwaan pengarang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin sesi diskusi dan tanya jawab bisa kita sambung di WA Group. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.